אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. Di tengah rencana serangan jilid 2 ke jalur Gaza, kepala militer tertinggi Israel justru terlibat pertikaian dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sampai-sampai dari laporan Netanyahu mengancam akan mencopot kepala sensor militer Israel yang selama ini telah mengomandoi serangan yang terjadi di jalur Gaza. Kepala sensor militer Israel Brigjen Jenderal Kobi Mandelblit ini menegaskan dirinya mendapatkan tekanan dari Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut diakui Jenderal Mandelblit terus mengumpat dan juga mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Mandelblit mengklaim Netanyahu juga ingin memecatnya atau mencabut kekuasaan yang saat ini diembannya. Netanyahu menuduh Mandelblit merugikan keamanan negara. Menurut para perwira senior, tekanan terhadap Mandelblit telah meningkat selama beberapa minggu terakhir. Sejumlah pimpinan militer juga sependapat dengan Mandelblit dengan tingkah arogan dari Netanyahu. Tekanan yang diberikan pada Mandelblit dikabarkan berkaitan dengan laporan pertemuan kabinet ketika Netanyahu ragu-ragu untuk mengambil tindakan agresif dalam perang di jalur Gaza. Netanyahu juga melarang publikasi apapun soal urusan pribadinya, termasuk terkait sang istri. Satu persatu kekacauan mulai terjadi di internal pasukan pertahanan Israel. Banyak pasukan Israel yang memilih kabur dan menolak perang di jalur Gaza. Bahkan setidaknya ada 8 tentara Israel yang tewas di tangan temannya sendiri. Otoritas Penyiaran Israel atau IBA melaporkan bahwa setidaknya 8 tentara IDF tewas akibat ditembak sesama tentara dalam seminggu terakhir. Para tentara yang tewas ini sebagian terlibat saling tembak, ada pula yang tewas karena alat peledak yang tiba-tiba meledak sendiri. Tentara Israel sebelumnya juga dilaporkan memecat seorang komandan batalion tempur dan juga wakilnya setelah mereka melarikan diri dari penyergapan yang dilakukan Brigade Al-Qassam. Komandan batalion tersebut bahkan mengajak puluhan pasukannya untuk kabur dan memberontak perintah pimpinan mereka. Dari laporan didapati bahwa ada setidaknya 2.000 tentara Israel juga memilih kabur dari perang. Mereka ogah menuruti perintah komandan perang dan memilih disersi. Fakta-fakta kekacauan di internal pasukan Israel ini sengaja disembunyikan agar tidak memengaruhi tentara lainnya. Selama menyerang Gaza, Israel sendiri menugaskan lebih dari 360.000 pasukan mereka. Juru bicara militer Houthi Yaman memperingatkan Israel akan serangan brutal ke wilayah laut mereka. Pemberontak Houthi Yaman ini mengaku sudah siaga untuk menyerang semua kapal Israel yang beroperasi. Dikutip dari Net News, Houthi Yaman telah membajak semua kapal kargo yang beroperasi di Laut Merah. Seusai pembajakan ini, juru bicara Houthi Jenderal Yahya Sarea justru memperingatkan bahwa rudal Yaman akan menyerang semua jenis kapal Israel. Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Israel, termasuk kapal yang berbendera Zionis, nantinya akan menjadi sasaran utama Houthi Yaman. Pada saat yang sama, Angkatan Bersenjata Yaman juga meminta negara-negara di seluruh dunia untuk menghindari pengiriman barang atau melakukan transaksi menggunakan kapal-kapal tersebut. Kapal-kapal lain yang beroperasi di Laut Merah juga diperingatkan agar menjauhi kapal Israel. Seperti diketahui pada minggu lalu, Houthi Yaman sudah menangkap kapal kargo Galaxy Leader dan menyandra setidaknya 26 awak kapal. Mereka menyerang dengan helikopter sebelum akhirnya membajak pergerakan kapal tersebut. Pasukan Houthi Yaman merilis video momen kebersamaan mereka dengan kapten kapal Israel yang kapalnya dibajak pada minggu lalu. Mereka tampak saling merangkul dan tak ada ketegangan di antara keduanya. Inilah video dari militan Houthi Yaman saat membagikan kondisi kapten kapal Israel yang ditangkap. Kapten yang berasal dari Jepang ini juga terlihat melempar senyum dan bergembira. Bahkan ia juga meneriakkan kutukan keras pada Zionis yang terus menggempur jalur Gaza. Tak hanya itu, kritik keras juga disampaikan pada Amerika Serikat yang mendukung semua aksi dari Israel. Seperti diketahui, pasukan Houthi Yaman telah membajak kapal kargo Israel di Laut Merah. Pembajakan itu dilakukan pada Senin 20 November silam. Kapal Galaxy Leader ini adalah kapal kargo milik Inggris yang diisi oleh miliarder terutama dari Israel. Saat melakukan penyanderaan, terlihat pasukan bersenjata Houthi menggunakan helikopter dan menodongkan senjata ke awak kapal. كيف نصرخ صرخة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
Pasukan Hizbullah Lebanon dilaporkan membayar mahal penembak jitu dari wilayah Brazil untuk menghabisi militan Israel. Pengakuan ini disampaikan oleh seorang warga Brazil yang diduga merupakan anggota Hizbullah. Dikutip dari First Post, pria bernama Michael Messias ini mengaku dibayar senilai 100.000 US dollar untuk membunuh militan Israel. Hal ini disampaikan dirinya dari laporan yang mana Messias awalnya mengaku enggan mengungkap hubungannya dengan kelompok ekstremis tersebut. Sampai akhirnya ia mengaku bahwa perjalanannya ke Lebanon diatur oleh militan Brazil Suriah yang sedang diburu Interpol karena terafiliasi dengan Hizbullah. Diakui oleh Messias, pasukan dari Lebanon ini dengan mudah membayar penembak jitu untuk membidik pasukan Israel. Namun Messias sendiri menolak untuk bergabung menjadi penembak bersama Hizbullah. Ia mengaku ada seorang pria bertopeng yang mengatasnamakan dirinya sebagai Abdul Majid, membawa segepok uang dan menawari para penembak jitu untuk bergabung dalam perang di jalur Gaza. Kekuatan Hizbullah sendiri belakangan semakin tampak seusai keberhasilan mereka menyerang perbatasan Lebanon dan Israel. Pasukan Hizbullah ini menggunakan rudal hingga roket mereka untuk menyerang Israel yang terus menggempur jalur Gaza. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mempersenjatai musuh terbesar Israel dengan jet tempur. Jet tempur yang dikirimkan pun bukan jet tempur biasa, namun merupakan jet tempur yang punya kekuatan lebih tinggi dari jet tempur Amerika Serikat. Musuh terbesar Israel yang dibantu Rusia adalah negara Iran, yang mana Iran secara resmi sudah membeli jet tempur dan helikopter Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Di tengah konflik antara Hamas dan Israel, Angkatan Udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang mereka, termasuk jet Rusia serta model-model tua milik Amerika Serikat yang diperoleh sebelum revolusi Islam tahun 1979. Untuk itu, Iran kini menambah kekuatan militer mereka dengan jet tempur Sukhoi Su-35, helikopter serang Mi-28, dan juga jet latih Yak-130 untuk bergabung dengan unit tempur Angkatan Darat. Iran dan Rusia telah meningkatkan kerjasama pertahanan mereka sejak invasi Rusia ke Ukraina. Kedua negara yang berselisih dengan negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat itu kian bersama menyatukan kekuatan. Waktu penandatanganan perjanjian ini bertepatan dengan ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah terkait konflik Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.